Hari kelima penerapan PSBB di Jakarta, stasiun Manggarai masih ramai hingga malam hari. Petugas menghentikan sejumlah pengendara di checkpoint karena melanggar aturan PSBB. Jelang penerapan PSBB di Jawa Barat besok, Pemkot Bandung menyiapkan mobile test kit corona. Selamat malam pemirsa, selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan informasi mengenai permintaan 5 kepala daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat untuk menghentikan sementara operasional komuter lain selama 14 hari. Bersama saya, Fazilah Khairunisa. Inilah iNews Malam selengkapnya. Hari kelima PSBB di Jakarta, aktivitas penumpang KRL di stasiun terpantau cukup ramai hingga keberangkatan kereta terakhir pukul 18 tadi. Namun masih ada sejumlah penumpang yang tidak menaati protokol physical distancing di dalam kereta. Berikut laporan Yosefina Damaris serta juru kamera Abdul Roshid dan Raga Firdaus dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Hari kelima pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, aktivitas penumpang di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan memang berlangsung normal. Tadi jelang waktu pulang kerja bagi karyawan memang suasananya cukup ramai meski tidak seramai hari-hari biasa sebelum masa tanggap darurat COVID-19. Tidak ada penumpukan ataupun antrean penumpang yang terjadi baik itu di pintu masuk stasiun maupun di peron di dalam stasiun, dan memang sayangnya memang kami masih melihat ada beberapa penumpang yang mengabaikan aturan physical distancing baik saat menunggu kedatangan kereta maupun saat berada di dalam gerbong kereta. Selama PSBB, PT KCI mengubah operasional ataupun waktu operasional KRL mulai pukul 6 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Khusus di Stasiun Manggarai, kereta terakhir yang mengarah ke Bogor ini diubah, ini akan diberangkatkan pada pukul 18.04 waktu Indonesia Barat, sementara yang mengarah ke Bekasi terakhir diberangkatkan pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Memang untuk moda transportasi KRL ini masih diminati oleh warga, masih digunakan warga dikarenakan masih ada warga yang beraktivitas ataupun bekerja, ini yang termasuk dalam 8 sektor pengecualian maksud kami yang berada dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 33 tahun 2020 tentang penerapan PSBB, dan kemungkinan juga masih ada warga ataupun perusahaan yang mewajibkan karyawannya untuk bekerja dan tidak menerapkan work from home ataupun kerja dari rumah. Ini memang kebanyakan ataupun didominasi oleh warga dan juga penumpang yang berasal dari kota-kota penyangga di sekitar Jakarta seperti Bekasi, Bogor, dan juga Tangerang. Padahal Gubernur DKI Jakarta sendiri, yakni Anies Baswedan, telah memberikan pernyataan, yakni memberikan sanksi terberat berupa pencabutan izin perusahaan terhadap perusahaan yang belum ataupun yang tidak menerapkan work from home bagi karyawannya. Sementara untuk kepala daerah di kabupaten dan juga kota-kota lain di sekitar Jakarta seperti Bekasi dan juga Bogor dan juga Tangerang, ini malah mengusulkan untuk memberhentikan operasional KRL selama 14 hari selama berlangsungnya PSBB. Dari Jakarta, Yosefina Damaris, Abdul Roshid, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Untuk memuluskan penerapan PSBB di Kota Penunjang Jakarta, 5 kepala daerah dari 5 kota dan kabupaten di Jawa Barat meminta operasional komuter lain dihentikan sementara selama 14 hari. Untuk membahasnya, kami akan menampilkan potongan dialog ID Sore dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, dan Virolog Indro Cahyono. Pak Didi sudah berkoordinasi dengan PT KCI untuk meminta penghentian begitu komuter lain selama 14 hari selama masa PSBB. Apa tanggapannya Pak? Apakah jadi? Ya, intinya setelah dari rapat itu, mereka pada dasarnya baik KCI maupun Daop 1 Jabodetabek PT KAI ya, menyambut baik karena memang resikonya bukan hanya ada di penumpang tetapi juga di pegawai KAI maupun KCI. Karena tidak mungkin ada yang bisa menjamin masalah social distancing di dalam gerbong. Kapasitas gerbong 240 orang harusnya diisi oleh 60 orang. Dalam kenyataannya dari Bogor mengangkut 60 orang,
berhenti di Bojonggede naik lagi 40 orang, naik lagi di Depok ada 60 orang, akhirnya juga terjadi penumpukan di dalam gerbong. Dan ini adalah potensi penyebaran COVID-19 di dalam kereta api. Itu salah satu pertimbangan. Jadi pertimbangannya karena physical distancing tidak dapat diterapkan di dalam kereta begitu? Betul. Termasuk juga proses awalnya. Semenjak di stasiun, seperti kita ketahui bersama, di jam sibuk di pagi hari itu kan penumpukan terjadi. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menjamin sementara upaya daerah dalam rangka pengalokasian anggaran penanganan COVID ini juga jumlahnya kan ratusan miliar. Ya, sehingga kalau misalnya kita lakukan PSBB dengan jaring pengaman sosial yang mungkin totalnya berapa triliun, kemudian proses produksi COVID-nya masih berlangsung, tidak efektif. Jadi 5 kepala daerah berpendapat bahwa yang paling efektif adalah menghentikan dulu selama masa PSBB supaya sejalan dengan tujuan atau maksud dari diberlakukannya PSBB. Pelaksanaan PSBB yang akan dilakukan di daerah penyangga DKI Jakarta dan juga di ibu kota sendiri, seberapa besar ini efektif untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona? Jika ini PSBB dilakukan persis sama seperti di Jakarta, itu kita akan bisa sangat mengurangi dampak dari sebaran virus. Kemudian kita juga bisa melihat seperti PSBB yang dilakukan di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Itu juga bisa efektif. Tetapi kita juga bisa belajar dari pengalaman pada saat di Jakarta terjadi pembatasan transportasi. Maka hasil yang didapat adalah kontraproduktif. Di satu sisi kita menyarankan supaya kita ada pembatasan berjarak, di sisi lain ternyata kita justru memicu antrian dari penumpang yang akan menaiki angkutan umum. Jadi menurut pendapat saya, jika pembatasan atau bahkan penghentian transportasi umum itu adalah solusi yang kontraproduktif. Jika kita dianggap mengorbankan pelajar, ingat pelajar dan juga bagian-bagian masyarakat lain itu tidak berada di sektor produktif. Sementara sektor produktif itu adalah pekerja yang banyak tinggal di Bogor atau di daerah penyangga, kemudian akan ke ibu kota, sehingga ada baiknya jika kita lebih mempersiapkan diri agar masyarakat yang akan melakukan transportasi dari satu tempat ke tempat lain itu nanti bisa mempersiapkan diri untuk mengurangi efek dari sebaran virus, tetapi tanpa mengurangi kinerja mereka. Karena pada saat masa sulit seperti sekarang ini, masyarakat tetap membutuhkan penghasilan. Pemerintah pusat masih berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait wacana penghentian operasional kereta komuter Jabodetabek. Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Panjaitan menyebut wacana tersebut masih dalam pembahasan. Mengenai KRL ini, dan saya bilang Pak Anies, tolong juga dilihat nanti kenapa masih banyak orang yang ke Jakarta. Nah, soal mau nutup KRL ini nanti kita lihat, ya. Kan nggak kayak balik tangan semua. Kita harus lihat nih. Karena kalau orang nggak bisa traveling pada hal yang penting, kan juga nggak bagus juga. Jadi misalnya menyangkut logistik, kita nggak mau logistik itu sampai terganggu. Petugas memberhentikan sejumlah pengendara di checkpoint Jalan Daan Mogot Kalideres Jakarta Barat dan Kalimalang Jakarta Timur. Petugas menemukan masih banyaknya warga yang belum mengenakan masker dan tidak mematuhi aturan berkendara saat PSBB. Para pengendara yang tidak mematuhi aturan PSBB diberhentikan petugas gabungan di checkpoint di Jalan Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. Lalu lintas arah Tangerang menuju Jakarta ini terpantau padat karena pengendara harus mengurangi kecepatannya untuk melakukan checkpoint oleh petugas di lapangan. Petugas dari Satlantas Polres Metro Jakarta Barat dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta memberikan imbauan kepada para pengendara agar menggunakan masker dan mengurangi jumlah kapasitas penumpang di dalam mobil pribadi serta angkutan umum.
Jelang penerapan PSBB di Kota Bekasi besok, antrean kendaraan masuk dari Bekasi menuju Jakarta masih terpantau padat. Puluhan petugas gabungan dari Polda Metro Jaya dan instansi terkait lainnya mengecek dan mengimbau pengendara yang melintas di Jalan Kalimalang, Jakarta Timur terkait penerapan PSBB. Untuk kendaraan ya ramai seperti ini, ramai. Tetapi dibanding hari kemarin itu lebih sedikit hari ini. Untuk selama ini masih kita mengadakan sosialisasi dan himbauan terkait PSBB ini, ya kita menghimbau dengan cara persuasif maupun humanis masyarakat bagaimana pentingnya dan wajibnya untuk menggunakan masker. Dalam rangka sosialisasi dan pengecekan penerapan PSBB di wilayah perbatasan Jakarta Bekasi ini, petugas masih menjumpai beberapa pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang belum mematuhi aturan PSBB, seperti tidak menggunakan masker dan mengangkut penumpang melebihi kapasitas 50% tempat duduk. Petugas hanya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penerapan PSBB di wilayah Jakarta, yang juga akan diterapkan di beberapa daerah penyangga ibu kota seperti Bekasi, Depok, dan Bogor. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami perbarui kembali informasi terkait corona di Indonesia. Jumlah kasus positif corona di Indonesia terus meningkat setiap harinya. Berdasarkan data dari Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, per hari ini jumlah pasien positif mencapai lebih dari 4.000 kasus. Sejumlah daerah pun berlakukan PSBB untuk memutus mata rantai persebaran virus corona. Salah satu yang sudah kita ketahui dalam beberapa hari terakhir, yaitu penetapan pembatasan sosial berskala besar, yang mulai kini diberlakukan di Pekanbaru sebagai epicentrum yang secara epidemiologis ini menjadi sumber untuk Provinsi Riau dan sekitarnya. Kemudian juga di DKI Jakarta dengan daerah penyangganya, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, mari kita patuhi ini. Kita patuhi bersama-sama. Kita saling mengingatkan semua saudara-saudara kita untuk mematuhinya secara bersama-sama. PSBB sudah diterapkan di 10 kabupaten kota. DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Pekanbaru. Semua ini dilakukan semata-mata adalah untuk memutus kemungkinan terjadinya penularan dari orang yang satu ke orang yang lain, dengan membatasi aktivitasnya. Pasien dalam pengawasan sampai dengan saat ini ada 10.482 orang. Sudah terkonfirmasi positif COVID-19 melalui pemeriksaan PCR real time sebanyak 4.838 orang. Sementara kita bersyukur cukup banyak pasien yang sudah sembuh. Sudah ada 426 orang sampai dengan hari ini akumulasinya yang dinyatakan sembuh. Ini yang kemudian kita prihatinkan, masih saja ada saudara kita yang terpaksa meninggal, 459 orang. Data yang kita kaji lebih dalam, ternyata banyak faktor-faktor penyakit komorbid yang menjadi dasar meninggalnya kasus-kasus ini. Di antaranya kita melihat bahwa faktor penyakit hipertensi, penyakit sesak nafas karena ada kelainan pada paru-paru, bisa disebabkan karena asma, bisa disebabkan karena TBC, ini juga menjadi penyebab meninggalnya kasus-kasus COVID-19. Termasuk diantaranya adalah diabetes.
Pemirsa, jumlah kasus positif corona di Indonesia hari ini menyentuh angka 4.839, bertambah 282 kasus dari data kemarin. Dan di DKI Jakarta, penambahan kasus positif corona mencapai 130, sehingga totalnya menjadi 2.335 kasus. Pasien sembuh bertambah 21 orang menjadi 163, sedangkan kasus meninggal dunia bertambah 37 orang menjadi 241. Di Jawa Barat tidak ada kasus positif baru hari ini. Datanya tetap 530. Pasien sembuh bertambah 1 menjadi 23 dan data kasus meninggal masih tetap 52. Di Banten, kasus positif corona 280 kasus. Tidak ada penambahan pasien sembuh, masih tetap 7. Begitu juga yang meninggal dunia tetap 22. Sementara di Jawa Tengah ada 75 kasus baru hari ini sehingga total menjadi 278 kasus. Tidak ada penambahan pasien sembuh, masih tetap 19 dan meninggal dunia bertambah 1 orang menjadi 26. Dan di Jawa Timur ini mencapai 35 kasus, sehingga total ada 475 kasus, pasien sembuh bertambah 3 menjadi 76, dan yang meninggal dunia bertambah 11 menjadi 41.